Bengkel mobil sepi. Di siang bolong, orang tua yang memperbaiki mobil itu mendekat dan memeluk gadis itu. Gadis itu panik karena tindakannya. Cepat naik ke mobilnya. Ketika melihat gadis itu mau melarikan diri, lelaki tua itu mengambil tang besi di tanah, menabrak kaca mobil dengan keras. Gadis itu takut pada lelaki tua itu. Untuk menghindari bahaya, dia tetap di dalam mobil dan tidak berani keluar. Lalu dia menemukan cara lain. Naik dan duduk di depan kap mobil. Duduk di atasnya dan tidak turun. Gadis itu tidak punya pilihan selain memanggil pacarnya. Minta dia datang dan selesaikan masalahnya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang. Gadis itu melihat pacarnya datang. Berlari memeluk pacarnya. Beritahu pacarnya bahwa lelaki tua itu ingin menyusahkannya. Pada saat ini, tangan lelaki tua itu mengepalkan kunci pas. Ketika pacar datang, dia berbicara dengan sangat sopan agar lelaki tua itu turun dari mobil. Beri dia rokok juga. Tapi lelaki tua itu dengan menantang mendorong tangannya. Dia membuat pemuda itu membayar karena gadis itu merusak peralatannya. Dia menunjukkan harga yang tidak bisa diterima pemuda itu. Katanya karena gadis itu merusak banyak alatnya. Tapi dia tidak sengaja begitu. Jadi beri dia diskon. Tidak perlu menggerutu dan menawar terlalu banyak lagi. Mereka tidak menerima kondisi satu sama lain, jadi mereka mulai berdebat. Katanya cowok pelit gak mau bayar pacarnya. Merusak banyak perangkat tetapi tidak mau membayar. Tapi dia menuntut terlalu banyak uang. Dia semakin marah. Tarik orang tua itu keluar dari mobil untuk berbicara dengan jelas. Sekarang ada banyak orang yang datang. Gadis itu takut keduanya akan menyebabkan konflik. Melangkah maju untuk menghentikan pacarnya. Tanpa diduga, pemuda itu melihat di bajunya. Telapak tangan tercetak di dada pacarnya. Segera ekspresi wajahnya berubah keadaan. Apa yang akhirnya dilakukan lelaki tua ini padanya? Dia dengan paksa menarik lelaki tua itu ke bawah. Gadis mencoba menghentikan pacarnya lagi. Tapi kemudian dia mengunci gadis itu di dalam mobil. Berjalan mendekat dan berbicara dengan keras. Dia bertanya apa yang dia lakukan pada pacarnya. Orang tua itu sekarang melihatnya bertingkah semakin agresif. Segera ambil telepon dan hubungi polisi. Tetapi ditendang oleh pemuda di tangan dan teleponnya terlempar keluar juga. Dia ingin memberinya pelajaran. Berteriak keras pada orang itu. Tanyakan apakah dia tahu konsekuensi dari menggertak gadis itu. Lelaki tua itu berkata dia tidak melakukan apa-apa, jangan pukul dia. Jika dia tidak setuju dengan harga tinggi. Jadi beri saya sedikit saja dan cepat pergi. Pemuda itu menertawakan lelaki tua itu. Bukankah kamu baru saja tergila-gila dengan uang? Begitu dia selesai berbicara, pria ini meraih tongkat kayu besar dan memukulnya berulang kali. Memberikan pukulan berat pada badan lelaki tua itu. Pukul lelaki tua itu sampai dia tidak punya kekuatan lagi. Goresan dan memar di mana-mana. Setelah memukulnya, pemuda itu berjanji untuk memberi kompensasi kepada lelaki tua itu sejumlah yang dia inginkan. Tapi lelaki tua itu melecehkan pacarnya secara seksual. Dipaksa bayar dia 3 kali lipat. Itulah harga dari menggertaknya. Jika tidak membayar, maka aku akan menghancurkan rumahmu untuk menghilangkan hutang. Orang tua itu terkejut dan takut setelah mendengar ini. Dia menyentuh lehernya dan melihat darah merembes. Dan mengatakan dia akan memanggil polisi untuk menanganinya. Tapi pemuda itu semakin marah. Lalu mengangkat kakinya untuk menendangnya lagi. Dia menendang mulutnya sambil mengutuknya dengan keras. Lelaki tua itu dipukuli sampai hampir pingsan. Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak tahan dengan tendangan fatal pemuda itu. Dipaksa berjanji untuk memberikan uang kepada pemuda itu. Orang tua itu terhuyung-huyung berdiri, tidak dapat menyeimbangkan. Masuk ke dalam rumah pemuda itu dan dengan cepat mengikutinya. Lihat rumahnya yang kumuh. Wajahnya terlihat kesal. Orang tua itu membuka laci. Menarik sejumlah uang yang sebelumnya disimpan. Lalu lihat foto bersama anaknya. Ternyata adalah putra orang tua yang membunuh seseorang. Karena kemiskinannya, dia tidak bisa menyelamatkan putranya dari penjara.
Lelaki tua itu hanya memiliki sedikit uang yang tersisa untuk ditabung untuk hari tuanya. Buka bengkel mobil setiap hari untuk mencari nafkah. Sekarang dia di dalam melihat keluar. Dengan ekspresi jahat. Dia pasti mencari cara untuk menyelamatkan diri di benaknya. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu mengembalikan uang itu ke dalam laci. Diam-diam mengambil belati dan membungkusnya dengan koran. Lalu bungkus belati dengan erat. Pria muda itu menemukan kondisi hidup lelaki tua itu menyedihkan. Katakan bahwa uang ini tidak diperlukan lagi. Dia meminta lelaki tua itu untuk meminta maaf kepada pacarnya. Lalu memaafkan semuanya, tetapi lelaki tua itu bersikeras menolak. Katakan bahwa jika menyakiti seseorang, harus membayar harganya. Wajah sedih dan katakan padanya dia merasa sangat bersalah. Tangan terus-menerus mendorong uang pada pemuda itu. Lalu dia hanya menjentikkannya dengan ringan tetapi lelaki tua itu dengan sengaja mengayunkan tangannya dengan keras. Dia langsung panik. Orang tua ini menakutkan, dia berpura-pura bermain sebuah drama. Dia menikam dirinya sendiri dengan pisau dan membuatnya berdarah. Juga tetap buka senyum jahat. Memegang luka, lelaki tua itu dengan cepat berlari keluar. Mengatakan dia terbunuh sambil berteriak agar orang-orang datang dan membantunya. Lalu berpura-pura jatuh ke tanah. Orang-orang di luar melihat itu, mereka berkumpul di sekitar rumah. Mereka tidak membiarkan pemuda itu menjelaskan sekelompok orang bergegas masuk ke rumah. Semua orang mendekat untuk mengendalikannya. Kemudian mereka membuatnya berbaring di tanah. Dia menatap lelaki tua itu. Namun wajah lelaki tua itu tetap tenang. Senyum puas di mulutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya. Lelaki tua ini sungguh tidak mudah dihadapi. Senyum tersembunyi muncul. Dalam situasi membingungkan seperti ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua orang hanya melihat seorang yang terluka. Meskipun tidak tahu apakah orang itu benar atau salah.